Teman-teman, jadi kembali lagi di channel saya Bang Iki. Sebelum itu silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua supaya kita mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang apa saja bencana alam yang sering terjadi dan bagaimana mitigasi dari bencana alam tersebut. Jadi ada salah satu bencana alam yang sering terjadi di daerah kami, itu adalah bencananya banjir. Nah, jadi titik lokasinya itu teman-teman adalah di persawahan atau lahan pertanian para petani. Jadi tidak perlu basa-basi, silakan simak video berikut ini. Let's go. Oke, jadi teman-teman, saya sudah sampai di persawahan kami ya teman-teman ya. Di mana lahan pertanian yang sering terjadi banjir ya teman. Nah, ini dia teman-teman. Nah, sawah kan teman-teman. Ini sawah. Nah, teman-teman, jadi sawah ini sering terjadi banjir itu karena ada penyebab. Nah, jadi sebenarnya saya sedang berada di perairan ya teman. Nah, perairan ini sebenarnya berguna untuk sebagai saluran air ya. Akan tetapi sebaliknya, justru perairan ini yang merusak pertumbuhan padi. Ya, kenapa? Karena salah satu dulu penyebab banjir itu adalah karena curah hujan yang tinggi. Yang kedua, karena ulah manusia. Nah, ketika curah hujan yang tinggi, yang sangat deras teman-teman, maka otomatis air yang ada di perairan ini semakin penuh. Dan air yang ada di perairan ini teman-teman bukan hanya berasal dari hujan, tapi dari gunung juga. Itu sebenarnya di sebelah sana itu ada gunung dan ada juga bendungan. Nah, jadi ketika bendungan itu penuh, maka semua air yang ada dalam bendungan itu teman-teman akan dialirkan di perairan ini teman-teman. Nah, jadi kenapa bisa mengakibatkan banjir ya teman-teman. Nah, ceritanya begini. Ketika contohnya bendungan itu dibuka dan air yang ada di dalam bendungan itu teman-teman di sana, kita tidak perlu ke sana, akan penuh, akan mengalir di sini, otomatis sangat deras ya teman-temannya. Nah, ketika bersamaan air yang mengalir di sini, otomatis air itu akan mengalir terus di perairan ini ya teman-teman. Di perairan ini. Akan tetapi tidak semua mengalir karena adanya rumput-rumput, adanya juga sampah yang ada dalam perairan ini yang mengakibatkan aliran air tersebut tersumbat. Nah, bisa-bisanya karena adanya sampah-sampah atau rumput-rumput ini teman-teman, itu airnya itu bisa naik lalu mengakibatkan banjir di sekitar sini. Bisa naik di sini teman-teman. Nah, bisa naik di sini. Nah, jadi bukan hanya di sini juga. Ada satu tempat di mana tempat ini sering berkumpul air dan banyak sampahnya. Nah, jadi kita ke sana ya teman-teman. Nah, ini perairan teman-teman. Air itu nanti akan mengalir ke sana. Dan ini sawah. Dan air yang ada dalam perairan ini teman-teman akan mengakibatkan banjir ya. Pada saat hujan yang sangat deras ya. Pada saat hujan yang sangat deras. Oke, jadi kita ke sana. Sebenarnya perairan ini sudah dibersihkan ya, sudah dibersihkan karena kemarin itu ada banjir juga, sudah dibersihkan. Tapi masih ada rumput ya teman-teman ya. Ini rumputnya masih ada yang dapat menghambat saluran air ya. Ini teman-teman. Nah, ke sana ya. Sebenarnya ini juga sawah kami teman-teman. Ini sawah kami ya. Jadi jangan lupa juga mampir ke sawah-sawah kami. Nah, ini teman-teman. Nah, ini tempat sebenarnya penampungan air ya. Penampungan air ini sebenarnya ya, ini sebenarnya dalam ya teman-teman. Akan tetapi karena adanya banyak sampah dan rumput, lalu cuman kedalamannya ini sekitar 1 meter doang. Nah, jadi ketika ada banyak air yang sangat deras dari bendungan yang tadi dari sana, maka otomatis air itu akan semakin lama semakin besar dalam sini dan akan mengakibatkan banjir di atas sini ya. Begitu juga di sini. Nah, jadi sebenarnya sih tempat penampungan air ini ada pintu 2. Akan tapi pintu yang satu ini tidak boleh dibuka ya teman-teman, karena sudah dilarang. Karena pintu ini mengakibatkan ketika dibuka akan ada air yang mengalir lalu langsung masuk ke sawah. Nah, jadi cuman ini pintu yang bisa dibuka ya teman. Cuma ini. Akan tapi walaupun ini dibuka, tapi tidak semua air yang ada dalam sini atau yang dari atas itu bisa masuk ke sini.
Akibatnya apa? Akibatnya dapat mengakibatkan banjir ya. Apalagi kalau hujannya itu deras dan berturut-turut ya kan. Hari ini hujan, besok lagi hujan, besok lagi hujan, maka akan mengakibatkan banjir. Nah, jadi ini dapat merusak pertumbuhan padi, apalagi kalau barusan ditanam ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya ini perairan ini masih belum lanjut, cuman sampai di sini. Ya, cuman sampai di sini tindak lanjut pemerintah, entah kenapa juga ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya air yang mengalir deras tadi menghantam parit ini. Akibatnya apa? Akibatnya longsor di sebelah sini. Nah, ini longsor, lalu air itu mengalir di sini, di parit-parit ini ya kan, di parit-parit. Nah, ini longsor ya. Nah, jadi sebenarnya juga air yang ada dalam sini akan mengakibatkan banjir juga di sini, karena betapa derasnya airnya. Apalagi kalau air hujannya itu berturut-turut, air yang ada dalam bendungan lagi dibuka, maka semakin lama besar akan mengakibatkan banjir yang sangat memprihatinkan yang teman. Nah, jadi ada beberapa mitigasi yang kami lakukan teman-teman ketika banjir itu datang ya teman-teman. Banjir itu setelah datang ya. Itu pertama itu adalah membersihkan saluran-saluran air ya. Bersihkan saluran-saluran air supaya air itu semakin lancar ya kan, semakin lancar berjalan. Nah, karena ketika belum dibersihkan otomatis banyak yang tersumbat airnya teman-teman. Seperti ini ya. Sebenarnya ada petugas yang membersihkan ini kan, tapi dia sering melalaikan tugasnya teman-temannya. Nah, mitigasi yang kedua yang kami lakukan itu teman, membuka pintu yang satu tadi di bawah. Harus dibuka itu ya teman-teman ya. Tapi walaupun nggak semua airnya itu mengalir, tapi harus dibuka, wajib dibuka pintu yang tadi itu. Tuh pintu itu harus wajib dibuka. Yang ketiga itu mitigasi yang ketiga itu pemerintah sebenarnya harus menindaklanjuti pembangunan perairan supaya apa? Supaya air yang ada dalam bendungan dan air hujan juga dapat mengalir ke tempat tujuannya. Nah, ini cuman sampai di sini perairan ya kan. Nah, tujuannya belum sampai. Sebenarnya tujuannya itu, tujuan air yang ada dalam sini itu harus sudah sampai di sana itu. Karena di sana juga itu rumah-rumah warga itu, itu sampai di sana. Tapi entah kenapa pemerintah cuman membangun sampai di sini. Ini sawah kami teman-teman. Jadi itu sana. Jadi sebenarnya juga perairan ini sangat merugikan para petani yang ada di sini, terutama kami. Itu menurut kami perairan ini tidak bermanfaat sama sekali untuk kami teman-teman. Jadi untuk apa dibangun ini kalau tidak bermanfaat bagi para petani? Dapat mengakibatkan banjir, apalagi ini cuman lebarnya ini cuman 1 meter lah, dan kedalamannya juga cuma 1 meter, dan airnya itu sangat besar teman. Maunya ini lebarnya ini bisa 2 meter lah perairannya. Jadi sebenarnya di sana ada bendungan dan ada air gunung juga teman. Ada air gunung, tapi kita tidak boleh ke sana karena di sana ada banyak makhluk yang mengerikan, karena bendungan itu berada dalam hutan ya teman-teman. Nah, jadi kita tidak boleh ke sana untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Nah, jadi inilah sampah dan ini rumput-rumput yang ada dalam perairan. Tapi sampah-sampahnya sudah kami bersihkan karena juga ini sawah kami. Jadi kami tidak membuang sampah sembarang. Nah, jadi mitigasi keempat juga itu teman-teman, tidak boleh membuang sampah di saluran ini. Nah, itu supaya apa? Tidak menghambat ya. Terutama itu tadi di tempat yang tadi itu teman-teman, harus dibersihkan. Sebenarnya itu dalamnya itu ada batu teman-teman, ada batu, sehingga belum lagi airnya besar sudah terjadi banjir. Nah, sudah terjadi banjir ya. Jadi menurut kami itu ini batu-batu ini, jadi sebenarnya ini harus dibersihkan ya teman-teman ya. Nah, supaya tidak menghambat ini. Sebenarnya ini kedalamannya ini sampai 4 meter loh. Itu. Tapi karena ada batu-batu cuma 1 meter. Itu kan. Nah, jadi belum lagi semuanya air itu mengalir, sudah terjadi banjir. Karena apa? Karena tempat penampungan airnya itu belum dibersihkan.
Nah, jadi itu adalah mitigasi yang kami lakukan teman untuk membersihkan tempat penampungan ini. Tapi itu bukan urusan kami karena ada petugas yang membersihkan tersebut. Nah, jadi demikian saja itu teman-temannya. Oh, sebelum itu dulu teman-teman saya dulu mau memperkenalkan ya kan sawah-sawah kami. Nah, ini sawah-sawah kami teman-teman ya. Ini sawah-sawah kami. Dan ini pohon kelapa ya, pohon kelapa tapi rasanya pinang. Ini juga. Dan ini adalah ubi yang baru ditanam, makanan babi yang baru ditanam. Dan ini adalah pohon mangga ya, pohon mangga tapi rasanya jeruk ya. Saya juga tidak tahu ini pohonnya. Ini punya kami juga. Ini juga pohon sawit ya, rasanya pinang. Nah, ini pohon sawit. Ini sawah kami ya. Nah, ini perairan ini tidak bermanfaat sama sekali ya teman-teman. Justru mengakibatkan banjir ini kalau hujannya deras teman-teman. Karena menurut saya ini mendingan ini perairan ini tidak boleh apa namanya, tidak boleh dibuat lah, nggak ada guna. Nah, ini sebenarnya air ini, aduh, kalau terjadi banjir di sini teman, waduh, merasa memprihatinkan ini teman-temannya. Inilah sawah-sawah kami teman-teman. Ini juga sawah-sawah warga. Ini hutan ini. Dan itulah bibit padi yang baru kami semai ya teman-teman. Itu baru hidup sekitar 1-2 minggu itu. Nah, ini baru kami buat ya. Jadi sudah ya. Nah itu saja teman-teman, mengapa bisa terjadi banjir ya di sekitar kami, karena karena hujannya yang deras. Pertama karena hujan yang deras, yang kedua karena perairannya tidak dibersihkan, ada rumput, ada bebatuan, sehingga mengakibatkan tersumbat airnya, tidak bisa mengalir ke tempat tujuannya. Yang ketiga itu karena tidak ada tindak lanjut pemerintah untuk melakukan pembangunan di perairan ini. Nah, jadi demikian saja penjelasan saya mengenai bencana banjir yang terjadi di persawahan kami. Jika ada kata-kata yang kurang dimengerti, mohon untuk dimaklumi ya teman-temannya. Jadi demikian saja. Oke teman-teman, jadi demikian saja penjelasan saya ya teman-temannya, penjelasan saya. Semoga dimaklumi jika ada kata-kata yang kurang untuk dimengerti ya. Dan semoga kalian semakin bersemangat lagi untuk melakukan kegiatan kalian. Dan saya juga akan melakukan kegiatan saya di sawah kami, yaitu menyemai bibit padi. Dan untuk kalian jangan patah semangat dan tetap bersyukur apa ya yang Tuhan berikan. Nah, jadi bye-bye.